Ulang kali. Sana. Oh, mau ini malah kali. Ya, Coba divideokin. Dewan Hakim yang terhormat, inilah nomor peserta 1363 yang akan membawakan tema Al-Quran dalam menyikapi hoax. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin saudara-saudara yang berbahagia. Menurut Silverman, seorang antropolog berkebangsaan Amerika pada tahun 2015 mengatakan bahwa hoax memang sengaja disesatkan kemudian dijual sebagai kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax mengandung makna palsu atau informasi yang tidak bersumber. Bahkan menurut Yosef Adi Prasetya, seorang ketua Dewan Pers Indonesia, mengatakan bahwa hoax memang sengaja disesatkan sehingga berdampak pada perubahan fungsi sosial dunia yang memiliki politik ajakan tertentu. Hoax bukan hanya sekedar menyesatkan, akan tetapi memiliki landasan faktual yang disajikan seolah-olah benar terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Pasal 28 Ayat 1 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi, salah satu dampak perubahan sosial dunia adalah menyesatkan manusia sehingga dapat menjerumuskan manusia. Kadif Humas Polri Irjen Setia Wasista menjelaskan jadi karena penyalahgunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sehingga hoax pun merajalela, perpecahan di mana-mana, masyarakat yang kurang percaya terhadap fakta dan menyebarluaskan berita buatan. Atas dasar inilah, maka tergugah hati kami untuk membawakan syarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim.
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin kami banggakan, sababun nuzul ayat tersebut menjelaskan bahwa tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang laki-laki yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah untuk menarik zakat dari kaum Bani Mustalik. Akan tetapi laki-laki yang diutus oleh Rasulullah dibisikkan setan di telinganya dan berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya kaum Bani Mustalik tidak mau memberikan zakatnya dan hendak membunuhku." Mendengar hal tersebut, maka turunlah ayat yang dibaca tadi. Demikian Imam At-Tabrani riwayatkan yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Al-Kamah bin Najlah dan Ummu Salamah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Jalan dengan itu hadirin, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 456 beliau menegaskan, kata fasikum binabain pada ayat ini disebutkan dalam bentuk nasilah. Hal ini mengandung pengertian seakan-akan di sini dikatakan, apabila ada orang fasik yang datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita, maka hendaklah kalian teliti terlebih dahulu. Jangan mudah mempercayai begitu saja, sebab berita yang tidak pasti. Mereka bukan saja tidak memelihara dirinya dari kefasikan yang masih satu bentuk dengan kebohongan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 370 mengatakan, Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk meneliti dengan teliti berita dari orang fasik dan hendaklah berhati-hati dalam menerimanya. Pada ayat ini Allah menuntun kepada kita semua agar berhati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah informasi, akan tetapi melakukan tabayun secara saksama agar terukur kredibilitas sebuah informasi. Hadirin, bukan hanya itu, pada tahun 2019 hoax pun mulai merajalela di Indonesia saat ini. Menjelang pemilu 2023, seorang laki-laki yang bernama Abu Janda, seorang yang melakukan saksi penggiat media sosial, melakukan ujaran kebencian melalui akun Facebook yang melibatkan Tengku Zulkarnain, Natalus Fikai, Ratna Sarumpait yang dianiaya oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Hal ini
terjadi merupakan rekayasa yang dibuat oleh para petinggi negara sehingga terjadi perpecahan antar umat beragama. Nggak lagi percaya fakta menimbulkan opini yang negatif belaka. Bahkan dapat merugikan masyarakat Indonesia. Sebagai solusi, bila kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah yang maha agung. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 11 halaman 329 mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya serta menaati perintahnya, dan hendaklah kamu berkata yang benar. Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Ahmad dalam tafsirnya Al-Mukhtasar menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqillah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berkata yang benar. Muhammad Ibnu Birrani dalam tafsirnya Al-Adhan Al-Baqiyah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Muhammad Ibnu Aitan dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada kalimat qaulan sadida yang berani berjuang untuk kebenaran sehingga memperoleh banyak manfaat. Hal ini dalam ajaran Islam menyebarkan berita hoax dan menyebarkan informasi yang tidak bersumber dapat menyesatkan pikiran baik bagi pendengar maupun pembaca. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita
bahwa di balik sikap berhati-hati ada Allah, dan di balik sikap tergesa-gesa ada setan yang menjerumuskan kita ke dalam segala hal. Demikian hadirin, syarahan yang kami sampaikan dapat diambil dua kesimpulan. Yang pertama, menyebarkan berita hoax dan menyebarkan informasi yang tidak bersumber akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam kehancuran bangsa dan agama. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita agar bijak dalam bersosial media, selektif dalam mencari, menerima, dan serta mengupload informasi. Sebelum kami tutup, kami akan membawakan pantun. Kota Bogor milik kita, menjaga karya generasi muda. Jika ingin hidup tanpa dusta, maka bijaklah bersosial media. Sekian dan demikian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami panggil